Bayangkan, Anda berdiri di ambang pintu ballroom mewah, hamil 8 bulan, menggandeng 2 anak balita, menatap suami Anda yang berseri-seri di atas pelaminan bersama wanita lain. Ia baru saja mencium kening Anda, berpamitan dinas kerja ke Kalimantan, padahal ia sedang bersiap merayakan poligami ilegal di kota yang sama. Yang lebih gila, pesta mewah itu dibayar dengan uang di rekening bersama Anda, dan rumah megah yang Anda bangun diam-diam dijanjikan kepada wanita selingkuhannya. Apakah Anda akan diam, menangis, menunggu surat cerai sambil mengelus perut buncit? Atau Anda akan datang, tidak diundang, dengan gaun merah marun dan surat sita jaminan di tangan, mengubah pesta pernikahan itu menjadi arena penghinaan publik yang akan menghancurkan karir dan masa depannya selamanya? Keputusan satu wanita ini menciptakan longsor drama sosial yang tak terhentikan. Mari kita saksikan bagaimana Arini, sang ratu yang dikhianati, merebut kembali takdirnya. Gemerisik roda koper membelah keheningan subuh. Pukul 4.30 pagi. Arini Wijaya berdiri di ambang pintu, memeluk perutnya yang kini menampung calon anak ketiganya. Janin di dalam sudah memasuki bulan ke-8. Kamu yakin semua sudah beres, Mas? Tanya Arini, suaranya parau menahan rasa pegal yang tak berkesudahan di punggungnya. Bram, suaminya, berbalik. Wajahnya yang tampan itu, wajah yang membuatnya jatuh cinta selama 10 tahun, kini terasa dingin. Sudah, sayang, jawab Bram. Dia menghampiri, mengusap perut buncit itu sekilas, sentuhan singkat yang terasa seperti formalitas yang terburu-buru. 2 minggu di luar pulau, kan? Proyek besar di Kalimantan. Kalau ini gol, aku bisa jadi manajer regional. Arini mengangguk. Dia tahu ambisi Bram. Ambisi yang tak pernah terpuaskan. Bram adalah tipe pria yang mengukur harga dirinya dari harga jam tangan yang ia kenakan dan luas lantai rumah yang ia tinggali. Dan rumah ini, istana mewah 2 lantai di kawasan elit yang mereka tinggali, adalah simfoni kesombongan Bram. Bram selalu meyakini bahwa rumah ini adalah hasil kerja kerasnya. Tapi itu adalah kebohongan yang ia yakini. Dan itulah rahasia berlapis Arini. Jauh sebelum bertemu Bram, Arini sudah memiliki warisan yang substansial dari ibunya. Bukan, warisan kecil, seperti yang pernah ia sebutkan. Ia, sang desainer interior yang cerdas, telah menyalurkan hampir 90% dana pribadinya untuk membangun istana ini, dengan sengaja membiarkan namanya tertera di samping nama suaminya, dan hanya menyebutnya sebagai tabungan sebelum menikah. Rasa takut akan kemiskinan dan ketidakpastian telah menjadikannya strategis, bahkan terhadap suaminya sendiri. 3 hari berlalu dalam keheningan yang dingin. Komunikasi jarang. Alasan Bram selalu sama, susah sinyal, sayang. Arini, yang sejak awal pernikahannya telah berganti peran dari desainer, berbakat menjadi ibu yang protektif, mencoba mengerti. Tapi pada malam keempat, keanehan itu menusuk. Foto USG bayinya hanya dibaca, tanpa balasan. Saat ia mencoba menidurkan Sinta, ponselnya bergetar. Sebuah undangan pernikahan digital. Mewah, emas dan marun. Brahmanio Wicaksono dan Fiona Lestari. Jantung Arini mencelos. Napasnya tercekat. Di bawah nama suaminya tertera tanggal pernikahan, besok lusa, hari Sabtu dan lokasinya, sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota ini. Bukan di Kalimantan. Pesan lain menyusul dari nomor tak dikenal itu. Sebuah pesan singkat, lugas, dan mematikan. Suami Mbak sudah membohongi Mbak besar-besaran. Mereka sudah lama selingkuh. Mas Bram janji akan kasih rumah yang Mbak tempati sekarang untuk si Fiona setelah mereka menikah. Katanya, Mbak akan segera diceraikan setelah pesta. Tubuh Arini luruh ke lantai. Ini bukan hanya pengkhianatan emosional. Ini adalah perang aset. Dia teringat kembali percakapan beberapa minggu lalu, saat Bram memintanya menandatangani tumpukan dokumen yang disebutnya asuransi aset perusahaan. Betapa bodohnya dia. Kemungkinan besar, itu adalah surat pengalihan hak. Air mata kemarahan yang dingin menggantikan air mata kesedihan. Bram berencana menceraikannya dan mengusirnya bersama 3 anaknya, 2 balita dan 1 bayi dalam kandungan, dari istana yang ia bangun dengan keringat dan rahasia keuangannya. Dia pikir aku siapa? Wanita bodoh yang bisa dibuang begitu saja. Di kamar sebelah, Rian dan Sinta terlelap damai. Arini menyeka air matanya dengan kasar.
Rasa sakit itu berubah menjadi perhitungan yang dingin dan tajam. Tujuan intinya menjadi mutlak, merebut kembali apa yang menjadi haknya dan anak-anaknya, serta menghancurkan landasan karir dan sosial Bram secara permanen dan di depan umum. Dia bangkit dengan perut buncitnya, bukan untuk menangis, tapi untuk berperang. Langkah pertamanya bukan ke kamar tidur, tapi ke ruang kerja, tempat semua sertifikat rumah dan bukti transfer bank tersimpan, termasuk bukti transfer uang warisan yang jauh lebih besar dari yang Bram ketahui. Ia menghubungi pengacara, Pak Ridwan. 3 hari, itulah waktu yang ia miliki untuk mengubah drama keluarga ini menjadi bom sosial yang akan meledakkan kehidupan Bram hingga ke fondasinya. Sabtu pagi, hari pembalasan. Langit cerah, ironi sempurna. Arini membangunkan Rian dan Sinta, mendandani mereka dengan pakaian terbaik. Rian, 5 tahun, dengan kemeja batiknya, dan Sinta, 3 tahun, dengan gaun putih kecilnya. Mereka harus terlihat seperti anak-anak dari pria terhormat, kontras yang menusuk hati dengan perut buncitnya. Pukul 10.00 pagi, Arini bersama kedua putranya tiba di Hotel Imperial. Ia berjalan ke lobi yang megah, karpet tebal, dan aroma lili yang memuakan. Ia melihat tim Pak Ridwan berjas rapi di sudut, mengangguk tipis, tanda siaga. Ia berjalan menuju Grand Ballroom. Di depannya, standing banner foto prewedding Bram dan Fiona terpajang mesra. Bram di foto itu terlihat seperti pria yang berada di puncak dunia. 2 penerima tamu wanita tersenyum padanya. "Selamat siang, Ibu. Mohon maaf undangannya." Arini tersenyum balik. Senyumnya dingin, tajam, dan penuh kuasa. "Saya tidak butuh undangan," katanya dengan suara yang jelas dan tenang. "Saya Arini Wijaya, istri sah dari mempelai pria Brahmanio Wicaksono." Tepat saat MC di dalam berseru, "Dan kini, marilah kita sambut kedua mempelai yang berbahagia memasuki ruangan." Arini mendorong kedua pintu kayu raksasa itu hingga terbuka lebar. Musik megah itu langsung terhenti. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu. Ke arahnya. Di ujung karpet merah, Bram dan Fiona berdiri mematung. Wajah Bram yang tadinya berseri-seri berubah menjadi pucat pasi. Arini berdiri di ambang pintu, hamil besar dengan gaun merah darah, menggandeng 2 anak kecil yang menatap bingung. "Ayah!" teriak Rian, melepaskan genggaman tangan Arini dan berlari kecil. Sinta ikut berlari. Seluruh ruangan terkesiap. Drama telah dimulai. Anak-anak itu berlari di atas karpet merah, mendekati ayah mereka. Suara mereka yang polos memecah keheningan. "Ayah!" kata bunda ayah kerja. Fiona mundur selangkah. Gaunnya berdesir. Wajahnya berubah dari bingung menjadi ngeri saat ia menatap perut buncit Arini. "Mas, kamu bilang kamu belum punya anak. Kamu bilang istrimu mandul." Jerit Fiona. Kata mandul membakar sisa belas kasih Arini. Jadi, ini kebohongan yang Bram gunakan. Bram tergagap panik. "Arini, ini enggak seperti yang kamu lihat." "Enggak seperti yang kulihat." Arini mulai melangkah, pelan dan mantap. Ia berjalan melewati barisan tamu yang menatapnya dengan iba, kaget, dan sebagian, terutama para wanita, dengan tatapan kagum. Ia mengambil mikrofon MC di panggung. "Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," suaranya jelas dan berwibawa. "Saya Arini Wijaya. Saya datang ke sini karena saya tidak diundang ke pesta pernikahan suami saya sendiri." Ruangan itu terkesiap serentak. Pria yang berdiri di sini, ia menunjuk Bram dengan mikrofon, adalah suami sah saya, tercatat di mata hukum dan agama. 3 hari yang lalu, pria ini masih tidur di ranjang yang sama denganku. Dia mencium keningku. Pamit pergi dinas kerja ke Kalimantan. Sementara aku sedang hamil besar anak ketiganya. Ia beralih menatap Fiona, yang kini menangis histeris. Arini mengelus perutnya. "Mandul? Apakah ini terlihat mandul bagi Anda, Mbak Fiona? Pria ini tidak hanya membohongi saya, dia juga membohongi kamu." Bram meledak. "Arini cukup. Jangan bikin malu. Kita bicarakan ini di rumah." "Bicara di rumah?" balas Arini. "Di rumah yang mana, Bram? Di rumah yang kamu janjikan pada pelakor ini?" Itu adalah pukulan telak.
Arini mengeluarkan map dari tasnya dan melemparkannya ke dada Bram. Kertas-kertas berhamburan. Itu, katanya, nadanya penuh kemenangan, adalah salinan penetapan sita jaminan dari pengadilan negeri yang keluar pagi ini. Rumah itu sudah dibekukan atas namaku. Kamu tidak bisa menjualnya. Kamu tidak bisa mengalihkannya. Dan kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun atas rumah itu lagi. Bram membeku. Wajah Fiona yang pucat kini berubah menjadi amarah. Dia menjerit, bukan tangisan, dan mulai memukuli dada Bram. Penipu. Kamu miskin. Kamu nggak punya apa-apa, teriak Fiona. Pesta itu berubah menjadi arena perkelahian. Keluarga Fiona berlari ke panggung, ikut mengerubungi Bram. Gelas pecah. Para tamu berhamburan, sibuk merekam drama paling sensasional itu. Di tengah kekacauan, Arini meraih tangan anak-anaknya. Ayo nak, kita pulang. Di pintu keluar, ia berhenti, berbalik menatap suaminya yang kini terduduk di lantai, jasnya robek, dikelilingi keluarga yang murka. Oh, satu lagi, Mas Bram, katanya, suaranya pelan tapi menusuk di atas kebisingan. Aku datang bukan untuk memintamu kembali. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kamu kembali ke rumahku. Ia berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak. Di belakangnya, hidup Bram telah hancur total. Aset hilang, pernikahan baru gagal, dan reputasi terkubur. Sabtu pagi, hari pembalasan. Langit cerah, ironi sempurna. Arini membangunkan Rian dan Sinta, mendandani mereka dengan pakaian terbaik. Rian, 5 tahun, dengan kemeja batiknya, dan Sinta, 3 tahun, dengan gaun putih kecilnya. Mereka harus terlihat seperti anak-anak dari pria terhormat, kontras yang menusuk hati dengan perut buncitnya. Pukul 10.00 pagi, Arini bersama kedua putranya tiba di Hotel Imperial. Ia berjalan ke lobi yang megah, karpet tebal, dan aroma lili yang memuakan. Ia melihat tim Pak Ridwan berjas rapi di sudut, mengangguk tipis, tanda siaga. Ia berjalan menuju Grand Ballroom. Di depannya, standing banner foto prewedding Bram dan Fiona terpajang mesra. Bram di foto itu terlihat seperti pria yang berada di puncak dunia. Dua penerima tamu wanita tersenyum padanya. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf undangannya. Arini tersenyum balik. Senyumnya dingin, tajam, dan penuh kuasa. Saya tidak butuh undangan, katanya dengan suara yang jelas dan tenang. Saya Arini Wijaya, istri sah dari mempelai pria. Brahmanio Wicaksono. Tepat saat MC di dalam berseru, dan kini, marilah kita sambut kedua mempelai yang berbahagia memasuki ruangan. Arini mendorong kedua pintu kayu raksasa itu hingga terbuka lebar. Musik megah itu langsung terhenti. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu. Ke arahnya. Di ujung karpet merah, Bram dan Fiona berdiri mematung. Wajah Bram yang tadinya berseri-seri berubah menjadi pucat pasi. Arini berdiri di ambang pintu, hamil besar dengan gaun merah darah, menggandeng dua anak kecil yang menatap bingung. Ayah, teriak Rian, melepaskan genggaman tangan Arini dan berlari kecil. Sinta ikut berlari. Seluruh ruangan terkesiap. Drama telah dimulai. Anak-anak itu berlari di atas karpet merah, mendekati ayah mereka. Suara mereka yang polos memecah keheningan. Ayah, kata bunda ayah kerja. Fiona mundur selangkah. Gaunnya berdesir. Wajahnya berubah dari bingung menjadi ngeri saat ia menatap perut buncit Arini. Mas, kamu bilang kamu belum punya anak. Kamu bilang istrimu mandul. Jerit Fiona. Kata, mandul, membakar sisa belas kasih Arini. Jadi, ini kebohongan yang Bram gunakan. Bram tergagap panik. Arini, ini enggak seperti yang kamu lihat. Enggak seperti yang kulihat. Arini mulai melangkah, pelan dan mantap. Ia berjalan melewati barisan tamu yang menatapnya dengan iba, kaget, dan sebagian, terutama para wanita, dengan tatapan kagum. Ia mengambil mikrofon MC di panggung. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suaranya jelas dan berwibawa. Saya Arini Wijaya. Saya datang ke sini karena saya tidak diundang ke pesta pernikahan suami saya sendiri.
Ruangan itu terkesiap serentak. Pria yang berdiri di sini, ia menunjuk Bram dengan mikrofon, adalah suami sah saya, tercatat di mata hukum dan agama. 3 hari yang lalu, pria ini masih tidur di ranjang yang sama denganku. Dia mencium keningku. Pamit pergi dinas kerja ke Kalimantan. Sementara aku sedang hamil besar anak ketiganya. Ia beralih menatap Fiona, yang kini menangis histeris. Arini mengelus perutnya. Mandul? Apakah ini terlihat mandul bagi Anda, Mbak Fiona? Pria ini tidak hanya membohongi saya, dia juga membohongi kamu. Bram meledak. Arini cukup. Jangan bikin malu. Kita bicarakan ini di rumah. Bicara di rumah? Balas Arini. Di rumah yang mana, Bram? Di rumah yang kamu janjikan pada pelakor ini? Itu adalah pukulan telak. Arini mengeluarkan map dari tasnya dan melemparkannya ke dada Bram. Kertas-kertas berhamburan. Itu, katanya, nadanya penuh kemenangan, adalah salinan penetapan sita jaminan dari pengadilan negeri yang keluar pagi ini. Rumah itu sudah dibekukan atas namaku. Kamu tidak bisa menjualnya. Kamu tidak bisa mengalihkannya. Dan kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun atas rumah itu lagi. Bram membeku. Wajah Fiona yang pucat kini berubah menjadi amarah. Dia menjerit, bukan tangisan, dan mulai memukuli dada Bram. Penipu. Kamu miskin. Kamu nggak punya apa-apa, teriak Fiona. Pesta itu berubah menjadi arena perkelahian. Keluarga Fiona berlari ke panggung, ikut mengerubungi Bram. Gelas pecah. Para tamu berhamburan, sibuk merekam drama paling sensasional itu. Di tengah kekacauan, Arini meraih tangan anak-anaknya. Ayo nak, kita pulang. Di pintu keluar, ia berhenti, berbalik menatap suaminya yang kini terduduk di lantai, jasnya robek, dikelilingi keluarga yang murka. Oh, satu lagi, Mas Bram, katanya, suaranya pelan tapi menusuk di atas kebisingan. Aku datang bukan untuk memintamu kembali. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kamu kembali ke rumahku. Ia berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak. Di belakangnya, hidup Bram telah hancur total. Aset hilang, pernikahan baru gagal, dan reputasi terkubur. Hari Senin, pukul 09.00 pagi. Bram, yang baru saja melewati akhir pekan yang memalukan dan penuh amarah di kontrakan sempit Fiona, dipanggil ke kantor pusat. Ia datang dengan harapan bisa berbohong atau mengemis. Namun, ia tidak bertemu atasannya. Ia bertemu tim legal dan kepala HRD. Pertemuan itu berlangsung selama 15 menit. Di meja di hadapannya, terhampar surat somasi dari Pak Ridwan, kliping video viral pesta pernikahan yang hancur, dan bukti tindak pidana poligami. Perusahaan konstruksi multinasional sangat sensitif terhadap citra. Mereka tidak bisa mentolerir seorang calon manajer regional yang terbukti sebagai penipu, pembohong, dan kini menjadi bahan tertawaan publik. Mereka menyodorkan surat, pemecatan tidak hormat. Bram diantar keluar gedung oleh Satpam, membawa barang-barangnya dalam sebuah kotak kardus. Pria yang 3 hari lalu mengenakan jas pengantin ratusan juta, kini menjadi pengangguran terhina. Di malam yang sama, amarah yang membabi buta mengantarkan Bram dan Fiona ke gerbang rumah Arini. Insting Arini benar. Mereka datang untuk mengintimidasi, membawa serta ayah dan saudara Fiona. Buka pintunya, Arini. Ini rumahku, teriak Bram, menggedor gerbang. Kau tidak berhak menguncinya. Arini berdiri tenang di balkon lantai 2. Di sampingnya, Pak Ridwan baru saja tiba dengan 2 pengawal berbadan tegap. Pergi, Bram, kata Arini. Namamu memang ada di sertifikat. Tapi penetapan pengadilan sudah keluar. Rumah ini dalam sita jaminan. Kamu tidak bisa memasukinya. Pak Ridwan maju. Pak Bram, tindakan Anda menggedor-gedor ini sudah termasuk percobaan penyerobotan. Properti ini status quo di bawah pengawasan hukum. Hak menempati ada pada klien saya. Anda baru saja dipecat. Apakah Anda mau menambah catatan kriminal dan tidur di penjara malam ini? Ancaman penjara itu menghentikan Bram. Ayah Fiona yang tadinya sangar, kini menarik putrinya. Mereka menyadari,
Pria yang dijanjikannya istana ternyata benar-benar tidak punya apa-apa. Bram menatap Arini di balkon dengan kebencian murni, menunjuk wajahnya. Ini belum selesai, Arini. Kamu akan menyesal. Arini tidak bereaksi. Bram dan rombongan itu pergi. Mereka tidak punya istana untuk dituju. Mereka hanya bisa kembali ke kontrakan sempit di pinggir kota. Sementara Bram dan Fiona memulai kehidupan baru yang berbau pengap dan putus asa di kontrakan sempit, Arini memulai babak barunya. 1,5 bulan kemudian, putra bungsunya lahir, laki-laki sehat yang diberi nama Banyu. Proses perceraian berjalan lancar. Hak asuh penuh jatuh padanya. Rumah Pondok Indah ditetapkan 100% sebagai miliknya. Arini, kini seorang single mother dari 3 anak, tahu ia harus bekerja. Tabungan yang ia amankan tidak akan bertahan selamanya. Ia tidak bisa kembali ke desain interior yang memakan waktu lama di lapangan. Ia melihat tumpukan majalah fashion lama. Ia teringat akan mimpinya yang terkubur. Ia pandai menjahit. Ide muncul. Ia akan membuat lini pakaian fungsional, modis, dan elegan untuk wanita yang kuat, para ibu yang berjuang. Ia mengubah kamar tamu menjadi studio mini. Usaha itu ia beri nama Arini Wijaya Baju Juang. Ia mengaktifkan kembali akun Instagram lamanya. Ia memposting foto dirinya menggendong Banyu, dengan Rian dan Sinta di kakinya. Di kolom caption, ia menulis, "Mereka bilang, saat seorang wanita dikhianati, hidupnya selesai. Mereka salah. Ini bukan sekadar pakaian, ini adalah baju zirah." Dalam semalam, postingan itu meledak. Kisahnya yang viral karena kehancuran kini menjadi viral karena kebangkitannya. Pesanan membanjiri. Arini tidak hanya bertahan hidup, ia berkembang. Ia mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi fondasi kerajaan bisnisnya sendiri. Di sisi lain, di kontrakan sempit, Bram yang baru dipecat dan Fiona yang materialistis memulai pertengkaran yang tak berkesudahan. Fiona menjerit-jerit, menyadari ia menukar masa depan yang pasti dengan seorang pecundang. Bram, yang harga dirinya hancur, terpaksa mencari pekerjaan kasar. Mereka berdua memulai spiral ke bawah yang didorong oleh kemiskinan dan rasa saling menyalahkan. 2 tahun setelah kekacauan di Hotel Imperial, kehidupan Arini dan Bram telah menjadi antitesis sempurna. Di kontrakan sempit Bram Wicaksono, sang eksekutif ambisius, kini menjadi kuli bangunan harian. Tangannya yang dulu memegang pulpen mahal kini pecah-pecah dan kapalan karena semen. Rasa malu lebih menyakitkan daripada punggungnya yang pegal. Fiona telah mencapai titik didih. Suatu sore, Bram pulang ke kontrakan, hanya untuk menemukan Fiona sedang berdandan tebal. "Mau kemana kamu?" tanya Bram, curiga. "Pergi," jawab Fiona ketus. "Aku mau pergi dari sini. Aku nggak mau jadi istri kuli bangunan yang gagal." Bram terkejut. "Fiona, jangan. Kamu itu pecundang." "Bram," kata Fiona, tertawa pahit. "Kamu kehilangan istri yang hebat, anak-anak yang lucu, rumah mewah, pekerjaan bergengsi demi aku. Dan sekarang, aku juga ninggalin kamu. Jahat? Kita berdua sama jahatnya, Mas. Bedanya, aku tahu kapan harus berhenti kalah. Selamat tinggal." Fiona pergi, tanpa menoleh. Bram kembali ke kontrakan, sendirian. Ia telah membuang emas demi sepotong tempe busuk, dan kini tempe itu pun meninggalkannya. 13 tahun berlalu. Bagi Arini Wijaya, 13 tahun mengubah Baju Juang menjadi sebuah imperium mode. Ateliernya kini menempati gedung 3 lantai di Kemang. Arini, di usia akhir 40-an, adalah ikon kebangkitan. Ia berdiri di Backstage Jakarta Fashion Week. Malam puncak. Di depannya, gaun pembuka fashion show yang ia beri nama kepompong emas siap dipamerkan. Di barisan paling depan, ia melihat ketiga anaknya. Rian, 18 tahun, baru kembali dari Jerman membawa medali emas Olimpiade Fisika. Sinta, 16 tahun, kini seorang junior desainer di bawah bimbingannya dan komponis muda berbakat. Banyu, 13 tahun, anak yang ia kandung saat badai pengkhianatan, kini kapten tim basket yang cerdas. Mereka sukses. Mereka bahagia. Mereka utuh. Ketika Arini melangkah ke atas panggung, seluruh ruangan memberinya standing ovation. Ia tersenyum.
Air mata haru menggenang. Rian, Sinta, dan Banyu berlari ke atas panggung, memeluknya di tengah sorot lampu. Bunda hebat, bisik Banyu. Kami bangga sama Bunda, tambah Rian. Arini memeluk mereka erat. Inilah istananya. Inilah kekayaannya. Inilah kemenangan dingin dan absolutnya. Di sisi lain kota di halte bus yang panas, seorang pria berusia akhir 40-an duduk beristirahat. Rambutnya banyak beruban. Wajahnya kuyu, terbakar matahari. Dia adalah Bram, seorang kuli bangunan yang sudah renta. Hidupnya adalah rutinitas yang membosankan. Semen, keringat, dan penyesalan. Saat menunggu bus, matanya tertuju pada sebuah majalah di kios koran. Arini Wijaya, dari hati yang hancur membangun imperium baju zirah. Tangan Bram yang kapalan bergetar. Dia merogoh saku, membeli majalah itu. Dia melihat foto-foto kemegahan Arini, lalu dia sampai di satu halaman. 3 permata hatinya. Dia melihat foto anak-anaknya. Rian memegang medali emas. Sinta di depan piano besar. Banyu tersenyum lebar. Rian Wicaksono, calon penerima beasiswa penuh ke MIT. Bram tidak bisa bernapas. Anak-anakku yang dulu ia tinggalkan. Mereka sukses, jauh lebih sukses daripada yang pernah ia bayangkan. Mereka tumbuh tanpa dirinya. Air matanya jatuh, menetes di atas halaman majalah yang menampilkan wajah Rian. Itu adalah tangisan penyesalan yang paling dalam. Tangisan seorang ayah yang telah menyanyiakan anak-anaknya. Dia ingin bertemu mereka. Dia ingin sekali memeluk Rian dan berkata, "Ayah bangga." Tapi dia tidak bisa. Dia mencium bau tubuhnya sendiri. Dia melihat tangannya yang kotor. Dia malu. Dia adalah hantu dari masa lalu. Malam itu, di kamar kosnya yang pengap, Bram menonton siaran langsung Jakarta Fashion Week dari ponselnya yang retak. Dia melihat Arini, sang ratu, dikelilingi anak-anak mereka yang sempurna. Dia melihat mereka memeluk Arini, keluarga yang telah ia buang. "Kamu itu pecundang," kata-kata Fiona bergema. Bram menjatuhkan ponselnya. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Dia bukan apa-apa selain kenangan buruk. Arini telah memilih nasibnya hari itu, membangun istana dari puing-puing, dan dia adalah ratunya. Bram memilih menukar istana dengan kontrakan, dan malam ini ia terkubur sendirian di dalamnya, di dalam penyesalan abadi yang dingin dan permanen. Dan begitulah kisah Arini Wijaya berakhir. Ia yang awalnya adalah seorang istri teraniaya dengan perut buncit di tengah pesta pernikahan yang hancur, akhirnya berdiri sebagai seorang ratu imperium mode di puncak kesuksesan. Ia memilih untuk mengubah pengkhianatan suaminya menjadi bahan bakar yang membangun masa depan lebih gemilang untuk dirinya dan ketiga anaknya. Sementara itu, Bram, yang kehilangan segalanya demi kesenangan sesaat dan kebohongan, harus berakhir sebagai kuli bangunan tua, sendirian, menyaksikan kesuksesan anak-anaknya hanya dari balik kaca etalase. Hikmah terbesar dari kisah Arini adalah, pengkhianatan tidak selalu berarti akhir. Terkadang, ia adalah api yang membakar habis kelemahan diri dan melahirkan versi terkuat dari seorang wanita. Harga diri yang direbut kembali lebih berharga dari istana.